Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ayu Sukmawati dengan nomor NIM 202130100034 dari kelas B akan menjelaskan sedikit tentang analisis not dan mesh serta hukum ohm. Analisa rangkaian listrik dengan metode not, mesh, dan hukum ohm. Hukum Kirchhoff dan hukum ohm dapat dipakai untuk menganalisa rangkaian listrik, yaitu menghitung arus dan tegangan. Metode analisa not dan mesh menurunkan kumpulan terkecil dari persamaan simultan yang secara lengkap menentukan arus dan tegangan dari rangkaian tersebut. Dasar metode not dan mesh adalah hukum Kirchhoff dan hukum ohm. Yang pertama yaitu metode not. Untuk menganalisa dan rangkaian listrik pada gambar ini, metode not dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali semua not dari rangkaian. Yang kedua, memberi label atau nama semua not dan nyatakan dengan potensial. Berikutnya adalah memilih salah satu not sebagai referensi ground, di mana potensialnya adalah 0 volt. Yang ketiga, yaitu memberi nama dan tetapkan polaritas arus. Berikutnya, menggunakan hukum Kirchhoff untuk arus atau HAK pada setiap not dan nyatakan cabang arus dalam besaran not, potensial atau tegangan. Selanjutnya yaitu menyelesaikan hasil persamaan-persamaan secara simultan untuk tegangan-tegangan not. Yang terakhir yaitu nilai-nilai tegangan diketahui, arus-arus cabang dapat dihitung dengan hukum ohm, yang diperoleh sebagai berikut. V2 sama dengan R2 dalam kurung R3 tambah R4 Vs per R1 R2 tambah R1 R3 ditambah R2 R3 ditambah R1 R4 ditambah R2 R4. Analisa nodal dengan sumber tegangan mengambang atau supernode. Jika suatu sumber tegangan tidak berhubungan dengan not referensi, maka disebut sumber tegangan mengambang dan dapat diperlakukan khusus ketika melakukan analisa rangkaian. V2 adalah sumber mengambang dan diperoleh rumus yaitu I1 sama dengan I2 tambah I3, atau dapat dicari dengan V1 min V2 per R1 sama dengan V2 per R2 ditambah V3 per R3. Berikutnya adalah metode mesh. Dapat dicari dengan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kenali semua mesh-mesh di rangkaian. Yang kedua, tentukan arus mesh dan labeli polaritasnya. Yang ketiga, gunakan hukum tegangan Kirchhoff atau HTK pada setiap mesh dan nyatakan besaran tegangan dalam besaran arus mesh. Yang keempat, menyelesaikan persamaan secara simultan untuk arus mesh. Dan yang terakhir yaitu besaran arus mesh dapat dihitung dan tegangan-tegangannya dapat diperoleh dengan menggunakan hukum ohm. Dari mesh dapat diketahui bahwa I1 kali R1 ditambah I1 min I2 kali R2 min Vs sama dengan 0. Dan dari mesh yang satunya diperoleh I2 kali R3 plus R4 ditambah I2 min I1 kali R2 sama dengan 0. Dengan contoh soal yang pertama, tentukan arus-arus pada rangkaian berikut dengan arah referensi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Gambar yang pertama, jawab I1 sama dengan 2 kali 180 ampere, I2 sama dengan 0,270 ampere, I3 sama dengan 2,450 ampere. Sejarah hukum ohm. Fisikawan Jerman Georg Simon Ohm 1787 sampai 1854 yang banyak menemukan karya dalam kelistrikan, terutama hubungan antara tegangan, kuat arus listrik
rumus mencari V sama dengan I kali R. Mencari I sama dengan V dibagi R, dan mencari R sama dengan V bagi I. GSO menunjukkan bahwa arus listrik pada konduktor dapat dinyatakan dengan I sama dengan A per P kali dV per dL. Karena konduktor mempunyai luas penampang yang merata, maka I sama dengan A per P kali V per I, dan R sama dengan P kali I per A. Dengan keterangannya, R sebagai tahanan, I sebagai panjang pengantar, A sebagai luas penampang, dan P sebagai tahan jenis. Dalam suatu rantai listrik, kuat arus berbanding lurus dengan beda potensial antara kedua ujung-ujungnya dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan kawat konduktor tersebut. Hambatan kawat konduktor biasanya dituliskan sebagai R. Dan dapat diketahui rumus mencari I sama dengan VA min VB per R. Dan keterangan I sebagai kuat arus dengan satuannya ampere, VA min VB sama dengan VAB, yaitu beda potensial titik A dan titik B dengan satuannya volt. Dan yang terakhir yaitu R, menunjukkan hambatan dengan satuannya ohm. Dengan contoh soal sebagai berikut. Metode ampere voltmeter dipasang sedemikian rupa untuk menguasai besar hambatan R seperti tampak gambar di atas. Hitunglah nilai R. Jawab. Menggunakan rumus R sama dengan V per I. R sama dengan 1,5 per 0,3 sama dengan 5 ohm. Pada sebuah kawat penghantar mengantar arus listrik 0,5 ampere. Jika penghantar tersebut dipasang pada tegangan 110 volt, berapa besar hambatan pada kawat tersebut? Diketahui yaitu I sama dengan 0,5 ampere, V sama dengan 110 volt, dan yang ditanyakan adalah R-nya. Maka penyelesaiannya adalah R sama dengan V per I sama dengan 110 dibagi 0,5 dan menghasilkan 220 ohm. Jadi besarnya hambatan adalah 220 ohm. Besarnya hambatan dari suatu konduktor dinyatakan dalam R sama dengan Rho L per A. Grafik hambat jenis ruangan temperatur untuk suatu konduktor memenuhi hubungan Rho dalam kurung T sama dengan Rho 0 dalam kurung 1 ditambah alfa kali T. R total sama dengan R0 kali dalam kurung 1 ditambah alfa kali T. Alfa sama dengan koefisien suhu hambat jenis. Sebuah penghantar disebut mempunyai hambatan 1 ohm bila beda potensial 1 volt di antara ujung-ujung penghantar, menyebabkan kuat arus mengalir melalui penghantar itu sebesar 1 ampere. Satuan hambatan yang lainnya yaitu 1 kilo ohm sama dengan 10 pangkat 3 ohm, 1 mega ohm sama dengan 10 pangkat 6 ohm. Dan alat untuk mengukur hambatan disebut ohmmeter. Biasanya ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter menjadi satu yang disebut multimeter atau alphameter. Contoh soal yang lainnya yaitu sebuah elemen pemanas terbuat dari pita mikrofon dengan panjang 10,75 meter, lebar 0,75 mm, tebal 0,55 mm. Berapakah besar kuat arus yang mengalir jika tahanan jenis pita mikrofon dalam kurung Rho sama dengan 1,03 ohm mm 2 per M jika elemen tersebut dihubungkan dengan tegangan jaringan 220 volt? Maka penyelesaiannya adalah yang pertama, diketahui I sama dengan 10,75 meter, lebar 0,75 mm, tebal adalah 0,55 mm. Rho sama dengan 1,03
Daya dan energi listrik adalah banyak usaha listrik atau energi listrik yang dapat dihasilkan tiap detik. Mencari daya yaitu usaha dibagi waktu, atau bisa dengan dituliskan dengan simbol P sama dengan dW per dt sama dengan V kali I. Satuannya adalah joule per detik sama dengan volt ampere. Energi listrik atau W adalah energi yang dipakai atau terserap oleh hambatan R. Maka diperoleh rumusnya yaitu W sama dengan V kali I kali T sama dengan V kuadrat kali T per R sama dengan I kuadrat kali RT. Contoh soalnya yaitu sebuah tungku listrik yang mempunyai daya 144 watt 120 volt ketika digunakan untuk memasak 500 gram air dari 30 derajat celcius hingga mendidih. Pada saat itu tegangan rumah 100 watt. Berapakah detik waktu yang dibutuhkan? Penyelesaiannya adalah P1 per P2 sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat menjadi 144 per P kuadrat sama dengan 120 kuadrat per 100 kuadrat. P2 sama dengan 144 kali 10.000 per 14.400, maka menghasilkan 100 watt. Rumusnya adalah MC delta T sama dengan P kali T. 100 kali T sama dengan 500 kali 4,2 kali 100 kali 30, maka akan menghasilkan 24,5 menit. Gaya gerak listrik atau GGL adalah besarnya energi listrik yang berubah menjadi energi buka listrik atau sebaliknya jika satu satuan muatan melalui sumber itu atau kerjanya dilakukan sumber arus persatuan muatan. Kesimpulan dari materi kali ini adalah yang pertama, arus listrik mengalir antara dua titik pada penghantar jika ada beda potensial. Yang kedua, kuat arus sebanding dengan beda potensial. Yang ketiga, semakin besar beda potensial, maka semakin besar kuat arus listrik, dan semakin kecil beda potensial, maka semakin kecil arus listrik. Kuat arus berbanding terbalik dengan hambatan. Kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar atau asal suhu tetap. Dan yang terakhir yaitu hambatan suatu penghantar adalah hasil bagi beda potensial dan kuat arus yang mengalir pada penghantar itu.